Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anakku yang saya cintai, baiklah langsung saja pada pertemuan pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi seperti dari tatap muka, yaitu kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Ini semester 2, yaitu bab yang ke-6. Kita akan mempelajari masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun dari tujuan pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan anak-anakku semuanya setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: satu, menjelaskan keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyebutkan mata pencaharian masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyatakan sifat dan kebiasaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menghargai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, memiliki sikap santun kepada keluarga, teman, guru, dan tetangga. Namun anakku yang saya cintai, untuk video kali ini akan saya bagi 3. Yang pertama itu adalah membahas tentang kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membahas tentang kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan video yang ketiga yaitu membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk video yang pertama ini kita akan mempelajari tentang kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anakku, sebelum kita mempelajari lebih lanjut di manakah kota Yasrib itu, sampai itu dipelajari dalam pelajaran sekolahan. Nah, tahukah kamu di mana kota Yasrib berada? Kota Yasrib berada di Jazirah Arab, kota yang strategis dalam jalur perdagangan. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, masyarakatnya mempunyai kepercayaan agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam. Yasrib mayoritas didiami oleh kaum pendatang, di antaranya suku Aus dan Khazraj serta suku Yahudi. Yasrib adalah daerah yang subur. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam, berdagang, dan beternak. Ini adalah di gambaran bagaimana masyarakat Yasrib ketika itu menyembah, yaitu benda-benda. Ini diantaranya ada sesajian sesaji-saji ya, mungkin ini patung atau gimana, dikasih sesaji, dikasih dupa atau gimana, dan masyarakatnya menyembah-nyembah, memohon. Nah, ini masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah itu seperti itu keadaannya. Daerahnya subur tapi agamanya macam-macam. Ini belum ada agama Islam di sana, ini atau sebelum masuknya agama Islam. Yang A, kita akan mempelajari kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW itu ada 3, yaitu agama Yahudi,
agama Nasrani dan kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Makanya di atas atau sebelumnya itu ada gambar patung sapi yang disembah-sembah, yaitu yang pertama agama Yahudi. Tahukah kalian apa itu agama Yahudi? Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa yang kitab sucinya adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Agama Yahudi masuk ke Yasrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2. Mereka dikejar-kejar bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Agama Yahudi dianut oleh sebagian besar masyarakat Yasrib. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku antara lain Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Qotofan, Bani Quraidah. Ini adalah agama yang ada di Yasrib, yaitu agama Yahudi. Ini sebenarnya juga bersumber dari Allah, ya toh. Nah, karena apa? Nabi Musa itu juga Nabiullah, termasuk 25 nabi yang harus kita yakini. Taurat ini juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya agama Yahudi yang disebarkan di Yasrib ini sudah tidak murni lagi, sudah banyak yang dirubah isi kitabnya, sudah banyak yang diselewengkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Makanya agama ini sudah tidak murni lagi. Saatnya masih murni, mungkin mereka akan pindah ke agama Islam. Karena apa? Di kitab Taurat pun ajarannya sama dengan agama Islam. Nabi Musa itu juga Nabiullah, gitu. Dan kita juga wajib percaya kalau Musa itu adalah Nabiullah. Tapi kita tidak boleh menggunakan agama Yahudi karena kita sudah agama Islam. Nih yang anak-anakku perlu garis bawahi seperti itu. Jadi agama Yahudi yang berkembang di Yasrib itu dianut oleh beberapa suku di sana. Nah, yang kedua yaitu agama Nasrani. Tahukah kalian apa itu agama Nasrani? Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa yang kitab sucinya adalah Injil. Agama Nasrani meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Agama Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Masyarakat Yasrib yang memeluk agama Nasrani adalah kelompok kecil saja. Mereka berasal dari Bani Najran. Agama Nasrani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masehi. Ketika itu Kaisar Romawi mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yasrib. Nih, jadi agama Nasrani itu juga disebarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, dan kitabnya kita juga harus yakin dengan kitab Injil. Namun sayangnya juga sama dengan yaitu agama Yahudi. Banyak yang sudah dirubah di kitab Injil ini oleh pemimpin-pemimpin mereka. Banyak yang diselewengkan oleh pemimpin-pemimpin Nasrani itu. Dan yang tidak boleh kita yakini bahwa Tuhan ada 3, ini nggak boleh. Kita umat Islam, Tuhannya kita adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nanti kalau ada dilanjutkan jadi Tuhan cucu nanti. Tuh, itu sebagai pengertian saja anak-anakku semuanya. Jadi
agama Nasrani yang berkembang di Yasrib ini sebagian kecil. Ini hanya di yakini atau dipeluk oleh kelompok kecil saja, yaitu dari Bani Najran. Nah, yang ketiga adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Tahukah kalian apa itu kepercayaan benda-benda dan kekuatan alam? Kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masyarakat Yasrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka menyembah pohon, batu, sungai, matahari, bulan, dan sebagainya. Benda-benda tersebut menurut keyakinannya memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Ini sangat melenceng lagi bagi kita umat Islam. Ini termasuk musyrik, syirik, ya, percaya pada benda, ini nggak boleh. Tapi sebagian masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah itu seperti itu. Anak-anakku, setelah kita pelajari tentang yaitu kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi SAW, maka kita dapat menyimpulkan atau merangkum, yaitu bahwa kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ada tiga. Yang pertama, agama Yahudi yang bersumber dari ajaran Nabi Musa. Yang kedua, agama Nasrani yang bersumber dari Nabi Isa. Ini kitabnya Injil, kalau Yahudi tadi adalah Taurat. Dan yang ketiga adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Ini kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang saya cintai, setelah kita pelajari tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kalian berlatih mengasah kemampuan kalian untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam menerima pelajaran ini atau dalam memahami pelajaran ini. Coba jawablah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, ada berapa agama yang dipercayai masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, agama Yahudi adalah yang diajarkan oleh Nabi siapa? Yang ketiga, agama Nasrani bersumber dari kitab apa? Yang keempat, apakah kepercayaan kepada benda-benda? Dan yang kelima, apakah kepercayaan kepada kekuatan alam? Nah, ini coba kalian kerjakan dengan sebaiknya. Kalian boleh yaitu kerjasama sama teman, atau mungkin kalian bisa minta pertolongan atau bantuan kepada orang tua atau kakak kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah itu kalian bisa minta tolong orang tua apakah benar atau tidak. Nah, ini demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.